Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Gufran Mustaf. Baik, hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya kepada adik-adik SMA. Mungkin dari kalian banyak yang ingin mencari tahu tentang hal ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang video terbaru saya di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ini apabila kalian menyukai video saya kali ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan hari ini, yaitu bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempersiapkan SBMPTN dengan baik dan benar supaya tujuan kita untuk masuk ke perguruan tinggi tercapai. Nah, sebenarnya ada beberapa hal nih yang harus kita ketahui nih untuk supaya kita bisa diterima di perguruan tinggi, bisa membantu peluang kita lebih besar diterima di perguruan tinggi. Nah, yang pertama yang harus tahu yaitu kita harus mengetahui bakat, minat, dan kemampuan kita itu ada di mana. Passion kita itu ada di mana. Nah, kalau misalnya kita ada di SMA itu kan banyak teman-teman kita yang mereka mempunyai kemampuan atau bakat di bidang misalnya bahasa, sastra, ada yang memiliki bakat di bidang seni, atau tarik suara, ada yang di bidang matematika, ada yang mereka menyukai di bidang ilmu pengetahuan dan di ilmu sosial dan lain-lain. Nah, itu kalian harus tahu kira-kira di mana sih passion kalian, kira-kira kemampuan kalian, minat kalian itu ada di mana. Nah, jadi kalau kalian tahu di mana minat kalian kalau bisa itu kalian pilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah kuliah, kalian sudah menjalani perkuliahan, kalian itu menyesali apa yang sudah kalian pilih itu, karena sesuatu yang sudah kalian pilih itu mungkin bisa dirubah, tapi kalau sudah terlanjur itu malah akan membuat membebani hati kalian nanti. Contohnya kalian memilih prodi A, sedangkan kalian itu memiliki minat di bidang B, itu akan membuat kalian tertekan mungkin sama kuliah, batin kalian dan lain-lain, sehingga itu yang menghambat potensi perkuliahan kalian gitu. Karena banyak dari teman-teman saya yang seperti itu, mereka terbebani di jurusan yang sudah mereka ambil sekarang seperti itu, karena mereka tidak mengambil yang sesuai dengan minat mereka. Nah, jadi buat kalian semua, tipsnya adalah tentukan pilihan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jadi kalau kalian tidak terbebani nanti ketika kalian sudah menjalani perkuliahan. Baik, kita lanjut ke kedua. Ini sebenarnya saya sudah mempersiapkan catatan karena ini 3 tahun yang lalu, jadi saya harus sambil membaca, soalnya saya harus merecallnya lagi karena itu sudah 3 tahun yang lalu seperti itu. Yang kedua, supaya kalian bisa menguatkan kalian di SBMPTN itu, kalian bisa memahami atau membahas soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum diterima di SBMPTN tahun ini, jangan semangat karena masih banyak waktu buat kalian mempersiapkan diri untuk SBMPTN yang akan datang gitu. Nah, jadi buat kalian bisa tuh bahas-bahas soal-soal SBMPTN yang sudah tahun 2020, 2019 dan tahun-tahun di atasnya itu kalian bahas. Nah, selain kalian bahas, itu jangan cuma dibahas, kalian pahami, kalian temukan konsep bagaimana cara menjawabnya, supaya ketika kalian dapat nanti soal yang bentuknya sama, kalian tahu bagaimana untuk mengerjakannya, bagaimana untuk menjawabnya gitu. Jadi kalian pelajari konsep untuk mengerjakannya itu seperti apa, dan kalian juga sambil membaca materinya, kalian review materi-materi yang sudah kalian dapat gitu. Nah, kita lanjut. Yang kedua, kalau kita lagi belajar itu kan kadang kalau kita belajar sendiri itu kan agak susah ya misalnya. Nah, buat kalian nih adik-adik SMA, bisa nih kalian bentuk kelompok belajar. Jadi dari kelompok belajar itu kalian bisa saling mengoreksi di mana kalian yang masih kurang. Misalnya soal di bagian ini kalian masih belum paham. Nah, kalian bisa nanyakan ke kelompok belajar kalian. Dan teman yang kalian tanyakan itu pun bisa bertanya ke kalian tentang hal yang mereka belum pahami. Nah, ketika kalian belajar kelompok itu akan lebih masuk ke keingatan kalian, akan lebih meresap sebetulnya. Jadi ketika kalian nanti dapat soal seperti itu, kalian sudah tahu bagaimana nih untuk mengerjakannya seperti itu. Jadi lebih efektif kalau kalian belajar kelompok ya. Tapi itu tergantung masing-masing orang. Ada memang yang suka belajar sendiri. Tapi untuk dari aku, mungkin aku lebih suka belajar kelompok, itu lebih menguatkan minat, mengoreksi. Selanjutnya kita lanjut, itu
tryout. Nah, jadi biasanya kalau waktu kita SMA atau mungkin setelah kita SMA, misalnya nih buat ada yang belum beruntung tahun ini, masih ada kok tryout selanjutnya. Biasanya ada tuh tryout SBMPTN dan lain-lain. Hal seperti itu jangan kalian sia-siakan. Kalau bisa kalian ikut. Kalau misalnya kalian ikut sekali itu nilai kalian belum mencukupi, kalian jangan patah semangat, karena harus tetap lanjutkan sampai kalian itu memahami, ya sampai kalian bisa tahu kurangnya di mana. Jadi misalnya ketika pertama kalian kurang di sini, kalian pahami lagi bagian itu, kalian perdalam lagi sampai nanti kalian lebih meningkat lagi daripada yang sebelumnya. Jadi kalian tryout, kalian berarti tujuan. Selanjutnya kita lanjut, yaitu buat teman-teman yang mungkin masih kurang nih saat belajar komputer apa, kalian bisa nih belajar lewat media-media ada di smartphone kalian dan lain-lain. Seperti kalian bisa membuka pembahasan di YouTube dan lain-lain. Di sana banyak kok video pembahasan. Dulu waktu aku SBMPTN, aku juga sering dulu mereview pembahasan di YouTube. Jadi aku cari pembahasan soal SBMPTN tahun sekian itu aku pahami bagaimana konsep untuk mengerjakannya, sehingga nanti aku bisa mengerjakan soal lain yang mungkin memiliki bentuk yang kurang lebih yang bersama. Jadi tidak ada salahnya belajar juga dari media lain seperti YouTube dan lain-lain. Selanjutnya adalah bimbel. Nah, mungkin kalau kalian punya waktu yang lebih longgar dan waktu yang lebih banyak, tidak ada salahnya kalian ikut bimbel. Nah, seperti itu. Nah, waktu waktu itu ikut bimbel, itu aku dapat potongan harga. Karena alhamdulillah waktu di SMA ada 5 besar. Jadi di tempat bimbel aku itu dia memberikan potongan harga buat dari yang juara. Maaf kepotong sedikit, lanjut. Jadi buat di SMA aku dulu, aku alhamdulillah masuk ke 5 besar, dan dulu tempat bimbel aku itu memberikan potongan harga untuk anak-anak yang mungkin mendapatkan peringkat 3 besar dan 5 besar. Jadi lebih murah lah dari harga normal gitu. Waktu itu aku bimbel, aku kurang lebih habis 1,5 jutaan, tapi itu termasuk murah karena yang lainnya itu bisa sampai 5 juta ke atas gitu. Sedangkan alhamdulillah waktu itu aku dapat potongan harga. Nah, jadi kalian semangat, kalau ada kesempatan kalian bisa. Jadi ada salahnya buat kalian yang mungkin belum bisa bimbel, bisa terapin tuh yang kata aku tadi, bisa lihat pembahasan soal di YouTube dan lain-lain. Nah, kalau di bimbel ini kelebihannya, ketika kalian nanti bingung membahas soal di rumah, kalian bisa tuh catat bagaimana yang kalian bingung, bagaimana yang kalian belum paham. Nanti ketika kalian di bimbel, kalian tanyakan tuh kepada guru yang ada di situ. Kalian tanyakan ini bagaimana cara penyelesaian soal ini, bagaimana konsepnya, bagaimana untuk mengerjakannya, sehingga kalian tahu nanti bagaimana itu jalan keluarnya. Jadi itu kalian di bimbel. Itu juga di bimbel kalian biasanya diberi lebih banyak tryout juga di sana, diberi banyak soal dan juga dibantu pembahasannya oleh pengajarnya di sana. Jadi tidak ada salahnya kalian ikuti bimbel selagi ada kemampuan di sana, dan bagi yang belum ada kemampuan ke sana tidak ada masalah, jangan patah semangat, kalian bisa belajar lewat media lain seperti YouTube tadi dan lain-lain. Dan itu kalian juga atur jadwalnya seperti itu. Jadi kan misalnya kalian selama beberapa bulan ke depan misalnya kan belum ada kegiatan, nah kalian susun misalnya hari ini 19 ini, besok 19 ini, besok 19 ini, seperti itu. Jadi kalian buat jadwal itu, kalian biasakan. Mungkin awalnya susah, tapi ketika kalian biasakan itu nanti akan menjadi kebiasaan, dan kalau kalian tidak melakukan itu seperti ada yang kurang seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kalian coba, kalian patuhi dan kalian terapkan, nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan kalian. Itu masih belum paham, ini sudah beberapa hari, maaf selama 3 tahun ini. Jadi juga kita, nah ini dari tadi kan udah bahas kayak lebih banyak dari belajar. Nah, kalau yang ini kayak misalnya kalian itu dalam memilih program studi yang tadi, kalian perhatikan juga tahun lalu daya tampung, kalian perhatikan juga ini daya tampung dari program studi itu berapa, terus tahun lalu itu yang daftar kira-kira ada berapa, yang keterima ada berapa. Jadi kalian hitung tuh kira-kira peluang keterima itu berapa persen. Jadi dari situ kalian bisa melihat gitu, mana yang peluang keterimanya lebih besar. Jadi coba dilihat tuh tahun lalu yang daftar berapa, yang keterima berapa.
rasa itu bisa juga jadi salah satu pertimbangan gitu. Nah juga itu kan tadi dari daya tampungnya. Nah selain daya tampungnya, kalian juga harus melihat, kalian harus mensurvei, bukan mensurvei, kalian mencari tahu tentang tempat yang ingin kalian jadikan tempat kuliah itu nanti. Misalnya kalian ingin di fakultas kedokteran di tempat universitas A atau B, C, jadi kalian harus tahu kira-kira di sana itu persaingannya bagaimana, atau biasanya dari mungkin kakak kelas kalian itu banyak nggak yang keterima di sana. Kalau dari aku dulu SMA, kakak kelasku lumayan beberapa ada yang diterima di sana. Aku kurang tahu juga, tapi katanya kalau ada kakak kelas yang mungkin pernah diterima di situ peluangnya lebih besar seperti itu. Nah itu nanti bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang mau SBMPTN. Nah kita lanjut. Ini ya, jadi di pilihannya itu kan kalau waktu aku itu ada memilih 3 pilihan ya, pilihan 1, 2, 3. Kayaknya 2020 juga kayak gitu. Nah pilihannya itu kalian sesuaikan dari yang paling kalian inginkan gitu. Misalnya kalian paling pengen tuh nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3 kayak gitu. Dan itu usahakan jurusannya itu kalau bisa sama. Kenapa? Karena itu menunjukkan keseriusan kalian. Kalau kalian itu pengen di bidang itu, misalnya kalian memilih program studi memilih jurusan psikologi, nah itu kalian pilih 3-3-nya itu berarti itu menunjukkan keseriusan kalian bahwa kalian memang pengen ke situ, kalian ingin jurusan itu kayak gitu. Dan kalau bisa, kalau kalian anak IPA itu bisa, kalau lebih enak sih kalian memilih jurusan yang IPA semua, jurusan yang saintek. Kalau kalian anak sosum bisa tuh memilih jurusan yang sosum. Soalnya nanti kalau kalian anak IPA memilih jurusan yang arahnya ke IPS, itu biasanya kalian dapat soal-soal dari IPS juga itu di SBMPTN-nya. Tapi gak masalah kalau kalian pengen ambil jurusan, anak IPA ingin ngambil jurusan dari anak IPS pengen ngambil jurusan IPA. Misalnya anak IPS pengen masuk kedokteran, nah itu nggak masalah, asal kalian mau menyusun jadwal belajarnya itu nggak masalah, karena waktunya kan masih panjang, masih ada waktu buat kalian belajar, nggak masalah. Tapi lebih enaknya lagi kalau kalian memilih sesuai yang sudah pernah kalian belajar di SMA dulu, jadi tinggal melengkapi aja lagi seperti itu. Nah itu, dan juga tadi pahami segala soal, tampung, record sudah. Nah ya, selain itu juga kalian harus waktu hari H kalian harus belajar dengan cukup. Waktu hari H itu usahakan sebelum hari H H-1 itu kalian istirahat yang cukup. Jadi waktu H-1 kalau bisa kalian itu tidurnya jangan begadang, kalau bisa tidurnya agak cepat seperti itu, supaya besok saat hari H kalian lebih fit untuk mengerjakan soalnya, kalian lebih santai, lebih rileks buat mengerjakan soalnya. Karena kalau kalian H-1-nya itu capek, takutnya waktu hari H kalian tenaga kalian itu habis buat tadi malam kalian belajar lagi malamnya. Jadi cukup buat kalian belajar sebelumnya, H-1 itu khusus kalian untuk istirahat seperti itu. Jadi jangan bebani otak kalian di H-1, cukup istirahat itu, tidur yang cepat, jadi biar besoknya enak. Nah dan juga waktu hari H jangan lupa kalian itu mandi yang bersih dan jangan pakai parfum yang berlebihan ya, karena pengalaman teman aku, dia tuh mau SBMPTN, dia tuh pakai parfum sangat banyak sekali. Jadi dia taruh parfum di bajunya tuh banyak banget, sampai dia itu nggak fokus mengerjakan soal SBMPTN-nya. Jadi waktu keluar dari ruangan dia bilang ke aku, aduh aku kurang fokus tadi mengerjakan soal SBMPTN, aku kesusahan karena pusing karena dia mencium bau parfumnya terlalu banyak. Jadi buat kalian mau pakai parfum boleh secukupnya aja, dan juga jangan yang terlalu menyengat, takutnya itu berpengaruh buat kalian. Padahal kalian sudah belajar sungguh-sungguh, ternyata ada kesalahan teknis yang kalian lakukan waktu hari H gitu. Selain itu juga kalau terlalu menyengat kan mengganggu orang-orang yang di sebelah kalian. Jadi jangan dulu lah lakukan itu ya, supaya hari H-nya mendukung hal-hal yang sudah kalian lakukan buat hari H tersebut. Dan juga minta doa restu tua dan juga doa supaya karena cuma kalian berusaha tapi kalian tidak berdoa. Jadi jangan lupa berdoa supaya kalian diterima di tempat yang kalian inginkan, dan kalian serahkan kepada yang kuasa supaya kalian bisa diterima di jurusan yang kalian inginkan seperti itu. Nah mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti buat hal-hal yang mungkin kurang, teman-teman bisa nambahkan di kolom komentar di bawah.
Nanti kalau ada hal-hal yang kurang akan saya tambahkan lagi mungkin kalau bisa di video selanjutnya. Silahkan teman-teman tanyakan di bawah ini, di kolom komentar di bawah. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Terima kasih banyak. Semangat buat yang belum beruntung tahun ini. Aku tahu kalian bakal lulus pada tahun depan di jurusan yang kalian impikan, di tempat yang kalian impikan. Asal kalian mau berusaha, kalau semangat, ikhtiar, berdoa dan ikhtiar, dan insya Allah jurusan itu akan datang ke kalian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.